selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita bakal membahas semua hal yang perlu kamu tahu tentang e-commerce atau jual beli online. Kamu mungkin sering belanja di marketplace atau toko online, tapi pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sistem ini bekerja? Nah, di video ini, kita akan jelaskan secara mendalam tentang e-commerce. Dari apa itu, bagaimana cara kerjanya, sampai tips untuk sukses berjualan online. Simak terus ya. Scene 1. Apa itu e-commerce? Apa sih e-commerce itu? Secara sederhana, e-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. E-commerce memungkinkan kita untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual atau pembeli. Cukup dengan smartphone atau komputer, semua bisa dilakukan dari rumah. Misalnya, ketika kamu membeli barang di Tokopedia atau Shopee, kamu sedang bertransaksi melalui e-commerce. Atau jika kamu menjual produk di Bukalapak atau OLX, itu juga e-commerce. Jadi, e-commerce itu tidak hanya soal belanja, tetapi juga tentang bagaimana orang atau bisnis bisa menjual barang mereka secara online. Scene 2. Model e-commerce. Di dunia e-commerce ada beberapa model yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, B2C, Business to Consumer. Ini adalah model yang paling umum kita temui, yaitu transaksi antara bisnis dan konsumen. Contohnya, ketika kamu membeli sepatu dari toko online atau membeli makanan dari restoran yang ada di aplikasi delivery. Di sini, bisnis menjual produk atau jasa mereka langsung ke konsumen. Kedua, ada C2C, Consumer to Consumer. Model ini biasanya terjadi di platform marketplace seperti OLX atau Tokopedia, di mana konsumen menjual barang bekas atau produk mereka langsung ke konsumen lain. Jadi, konsumen menjadi penjual dan pembeli di waktu yang sama. Ketiga, B2B, Business to Business. Model ini lebih sering terjadi di dunia grosir atau antara supplier dan perusahaan. Misalnya, ketika sebuah pabrik membeli bahan baku dari supplier lain, itu adalah transaksi B2B. Dan terakhir, ada C2B, Consumer to Business, yang mungkin sedikit asing. Di sini, konsumen menawarkan produk atau jasa mereka kepada bisnis. Contohnya adalah saat kamu menjual foto atau desain ke sebuah perusahaan yang membutuhkan materi pemasaran. Jadi, konsumen bisa memberikan layanan atau produk ke perusahaan. Scene 3. Platform e-commerce. Kalau kamu ingin berjualan online, kamu harus memilih platform yang tepat. Ada dua jenis platform e-commerce yang bisa kamu pilih, marketplace atau website mandiri. Marketplace adalah platform yang sudah ada dan ramai pengunjungnya, seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Kamu tinggal membuat toko, mengupload produk, dan mulai jualan. Keuntungan utamanya adalah platform ini sudah memiliki banyak pengunjung, jadi lebih mudah untuk ditemukan. Tapi, kekurangannya adalah kamu tidak sepenuhnya mengontrol tampilan toko atau pengalaman pelanggan. Sedangkan untuk website mandiri, kamu bisa membuat toko online menggunakan platform seperti Shopify, WooCommerce, atau Magento. Website ini memberikan lebih banyak kontrol tentang tampilan dan pengalaman pelanggan. Tapi, tantangannya adalah kamu harus bekerja keras untuk menarik pengunjung ke toko online kamu. Dibutuhkan lebih banyak promosi dan pemasaran. Jadi, kamu pilih yang mana? Kalau kamu baru mulai dan ingin kemudahan, marketplace bisa jadi pilihan. Namun, kalau kamu ingin lebih bebas dan bisa mengelola branding secara penuh, website mandiri bisa lebih cocok. Scene 4. Pembayaran online yang aman dan mudah. Salah satu hal yang sangat penting dalam e-commerce adalah sistem pembayaran. Saat kamu berbelanja online, kamu pasti akan diminta untuk melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode, seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana. Keuntungan dari pembayaran online ini adalah kemudahan dan kecepatan. Kamu tidak perlu membawa uang tunai, dan transaksi bisa dilakukan kapan saja, bahkan tengah malam sekalipun. Tapi, perlu diingat, penting untuk memastikan situs yang kamu gunakan aman. Pastikan transaksi dilakukan di website yang menggunakan HTTPS dan memiliki sistem keamanan yang baik. Selain itu, banyak platform juga menyediakan fitur escrow yang membuat pembayaran aman bagi pembeli dan penjual. Scene 5. Pengiriman barang dan logistik. Setelah kamu membeli barang, bagian selanjutnya adalah pengiriman. Di e-commerce, logistik sangat penting. Kita pasti menginginkan barang yang dibeli sampai dengan aman dan tepat waktu. Banyak platform e-commerce yang bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman seperti JNE, GoSend, atau Gojek
untuk mengantarkan barang ke alamat kamu. Beberapa juga menyediakan fitur tracking, jadi kamu bisa memantau posisi paket kamu selama pengiriman. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan: biaya pengiriman. Beberapa platform menawarkan gratis ongkir atau subsidi ongkir untuk memudahkan pembeli. Jadi, selalu pastikan untuk mempertimbangkan biaya pengiriman saat berbelanja atau menghitung harga produk. Scene 6. Keamanan di e-commerce. Keamanan adalah aspek yang sangat penting dalam e-commerce, baik untuk konsumen maupun penjual. Saat kita bertransaksi, tentu saja kita nggak mau data pribadi kita jatuh ke tangan yang salah. Untuk itu, pastikan kamu hanya berbelanja di platform yang sudah terpercaya dan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS. Ini akan melindungi data transaksi kamu agar tetap aman. Selain itu, kamu juga harus hati-hati dengan penipuan online. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau nomor kartu kredit ke website yang tidak jelas atau mencurigakan. Scene 7. Tips sukses. Berjualan online. Sebagai penjual, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan agar sukses di dunia e-commerce. Pertama, pastikan produk yang kamu jual memiliki foto yang jelas dan menarik. Foto yang bagus akan membuat produk lebih menarik dan meningkatkan kemungkinan orang membeli. Kedua, perhatikan deskripsi produk dengan baik. Berikan informasi yang lengkap dan akurat agar pembeli tidak merasa bingung. Ketiga, jangan lupa untuk memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Tanggapi pertanyaan dengan cepat dan ramah. Dan yang terakhir, promosikan produkmu secara konsisten. Gunakan media sosial, iklan berbayar, atau SEO untuk meningkatkan visibilitas toko kamu. Penutup. Jadi, itu dia semua yang perlu kamu ketahui tentang e-commerce. Semoga video ini membantu kamu untuk lebih memahami dunia jual-beli online. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk info lebih banyak seputar tips bisnis online. Sampai jumpa di video berikutnya.